Hits Moji. Halo, selamat petang Moji Badi. Ada yang masih di kantor, sudah siap-siap mau pulang atau malah lembur nih? Jangan lupa siapkan payung dan jas hujan karena BMKG memprediksi akan turun hujan di malam hari di beberapa wilayah di Indonesia. Kami temani Anda dengan sejumlah informasi terbaru dari dalam maupun luar negeri. Sama saya Edward Fidiadi dan inilah Today's Update Petang selengkapnya. Informasi pertama, seorang wanita dibunuh di dalam kamar penginapan di kawasan Makassar, Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku tega menghabisi nyawa korban menggunakan senjata tajam hanya karena cemburu buta. Jasad seorang nenek ditemukan tanpa kepala di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Potongan kepala korban ditemukan sehari setelah penemuan jasadnya. Informasi lainnya, 2 pengedar ganja disergap Sat Narkoba Polres Lampung Utara di tempat terpisah. Dari rumah salah satu pengedar, polisi menemukan hampir 1 kg ganja bersama paket kecil ganja. Sedang asik berpesta sabu di rumah kos, 3 pemuda ditangkap tim BNNK Tanah Toraja. Tangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan seorang kurir sabu lintas daerah beberapa hari sebelumnya. Informasi berikutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima banding yang diajukan terpidana mati kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo. Banding juga diajukan 3 terpidana lainnya, yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Jangan kemana-mana Moji Badi, Today's Update Petang akan kembali dengan informasi mengenai warisan yang berujung kematian. Informasinya sesaat lagi. Kembali lagi di Today's Update Petang bersama saya, Edward Fidiadi. Diduga rebutan harta warisan, seorang pemuda di Padang Pariaman, Sumatera Barat, tega menghabisi ibu dan anak yang masih terhitung kerabat satu kaum. Korban dan anak perempuannya yang masih remaja tewas di lokasi kejadian dengan luka terkena pacul dan sabit. Terjatuh saat beraksi, seorang maling di Banyuwangi, Jawa Timur berhasil ditangkap warga. Pelaku yang tak berdaya karena kakinya terkilir hanya bisa pasrah. Sejumlah warga di desa Semabi, Kalimantan Barat menandu seorang warga yang sakit menggunakan sarung dan kayu panjang menuju rumah sakit di Kota Sekadau. Hal ini mereka lakukan lantaran kendaraan tak bisa melintas di lokasi karena akses jalan yang rusak parah. Sebuah truk mixer terbakar saat melaju di jalan di Blora, Jawa Tengah. Warga sekitar sempat panik karena terdengar beberapa kali suara letusan. Moji Badi, sudah sepatutnya setiap pengguna jalan raya wajib untuk mematuhi tata tertib lalu lintas, seperti mematuhi jalur dan batasan kecepatan. Ini jadi peringatan bagi Anda, pengendara yang sering melintasi bahu jalan tol. Di Jalan Tol Semarang-Solo, ruas Ungaran Bawen, sebuah minibus terekam kamera saat kebut untuk menyalip, namun akhirnya terguling. Today's Update Petang masih akan kembali dengan informasi polisi menggelar olah TKP ledakan bubuk petasan yang menewaskan 4 orang. Tetaplah di Today's Update Petang. Anda masih bersama saya, Edward Fidiadi, dalam Today's Update Petang. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara ledakan bubuk petasan yang menewaskan 4 orang di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Selain menewaskan 4 orang, ledakan bubuk petasan juga merusak puluhan rumah. Proses evakuasi Kapolda Jambi beserta rombongan urung dilakukan. Hal ini dikarenakan cuaca buruk dan berkabut di lokasi kecelakaan. 18 pekerja proyek pembangunan puskesmas di distrik Yenggelo, Kabupaten Nduga dievakuasi ke Timika, Papua Tengah. Mereka diterbangkan ke Timika menyusul ancaman teror dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB.
Moji Badi Laut Indonesia terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Salah satunya adalah Gili Trawangan yang menjadi tujuan para penyelam. Namun Anda harus tetap waspada karena banyak hal bisa terjadi saat berada di bawah laut. Seorang wisatawan asal Amerika Serikat ditemukan tak bernyawa setelah terpisah dari rombongan penyelam di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Korban sempat dinyatakan hilang oleh pemandu wisata pada Minggu sore saat mengikuti rombongan penyelam yang menikmati keindahan panorama bawah laut dan terumbu karang. 8 hari beroperasi dalam misi kemanusiaan gempa di Turki, Indonesia Search and Rescue (INASAR) berhasil mengevakuasi belasan jenazah. Terakhir, tim mengevakuasi 3 jenazah dari reruntuhan bangunan di kota Antakya. Selain satu ini, kami hadirkan informasi mengenai banjir yang tak henti-hentinya merendam sejumlah daerah di tanah air. Informasinya hadir sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Today's Update Petang bersama saya, Edward Fidiadi. Hujan deras yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur menyebabkan banjir di sejumlah jalan. Akibatnya banyak sepeda motor dan mobil mogok karena nekat menerjang banjir. Sebanyak 3 rumah hancur tertimpa longsor di Desa Ciburui, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Longsor dipicu hujan deras dalam waktu yang lama. Sementara itu, tebing setinggi 4 meter longsor dan menimpa rumah warga Majalengka, Jawa Barat. Sedangkan korban longsor di Kuningan terpaksa mengungsi ke rumah kerabat karena kediamannya tak lagi bisa dihuni. Kita ke informasi lainnya, Moji Badi, sebanyak 6 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di kota Kediri, Jawa Timur. Seorang pengendara motor tewas dan sopir mobil box tergencet di bangku pengemudi. Seekor penyu belimbing berukuran besar menghebohkan warga Wayoti, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Penyu tersebut tersangkut jaring nelayan dan berhasil dikembalikan ke laut. Today's Update Petang masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya kisah seorang kuli bangunan yang kini beralih profesi menjadi pengusaha. Tetaplah di Today's Update Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Today's Update Petang. Siapa bilang kuli bangunan tidak bisa menjadi pengusaha? Andi Setiawan, warga Klaten ini dulunya adalah kuli bangunan. Keisengannya membuat kerajinan gelas dari limbah bambu berbuah manis. Karena tidak hanya menghasilkan jutaan rupiah, kini ia bisa mempekerjakan warga sekitar. Moji Badi ternyata tidak hanya orang saja yang punya rumah mewah. Tapi sapi-sapi di Bangkalan, Jawa Timur ini tinggal di kandang mewah dan juga makan makanan yang enak. Tak heran karena sapi-sapi ini merupakan sapi karapan yang harus memiliki kondisi prima. Moji Badi, para ahli medis mengatakan suara seseorang dapat memberikan informasi penting tentang kesehatan yang bersangkutan. Ini sebuah proyek yang didanai pemerintah Amerika Serikat sedang mengumpulkan dan menganalisis ribuan suara serta memakai kecerdasan buatan untuk melakukan diagnosis penyakit. Berikut laporan dari tim VOA. Mau nonton Moji dengan lebih jernih? Saksikan tayangan digital Moji di kota kesayangan Anda melalui list UHF berikut ini. Moji Badi, segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program tentunya hanya di Moji. Dan berakhir sudah kebersamaan kita dalam Today's Update Petang kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Edward Fidiadi pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Today's Update Petang selanjutnya. Hanya di Moji, seru banget. It's Moji.